Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, anggota Love Praying Family, yang malam ini kita kembali bersama untuk berdoa dan juga merenung bersama Bunda Maria, yang juga diimani sebagai Bunda yang luar biasa oleh Bapak kita, Santo Fransiskus dari Assisi. Maka memang tema kita malam ini adalah Santo Fransiskus Assisi dan Bunda Maria. Apa yang istimewa dari Bunda Maria dalam kehidupan Santo Fransiskus akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Santo Fransiskus dari Assisi, kita tahu tempatnya juga sangat terkenal sebagai tempat ziarah, adalah pribadi yang sangat dekat dengan pribadi Santa Perawan Maria. Oleh sebab itu, dalam pesan akhir kepada Santa Clara, Santo Fransiskus mengatakan begini, "Aku, saudara Fransiskus, orang kecil ini, mau mengikuti hidup dan kemiskinan Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Tinggi, serta ibunya yang tersuci, dan mau bertekun di dalamnya hingga akhir." Kita melihat dari kata-kata Santo Fransiskus dari Assisi ini, bahwa memang Fransiskus itu dalam mengikuti Yesus Kristus, dalam mengikuti kemiskinan Tuhan Yesus Kristus, juga bercermin kepada kesucian ibunya Santa Perawan Maria. Kesucian ibu dari Yesus Kristus, yakni Santa Perawan Maria sendiri. Fransiskus selalu mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang kecil, bukan secara fisik kecil, tetapi merasa selalu rendah di hadapan Tuhan, merasa lebih kecil karena dia merasa diri sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang lemah, yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Fransiskus juga mengatakan bahwa persaudaraannya disebut sebagai fratres minores. Oleh sebab itu, OFM adalah singkatan dari Ordo Fratres Minores atau Ordo Fratrum Minorum. Oleh sebab itu, dikatakan Santo Fransiskus dari Assisi, "Aku saudara yang kecil, aku saudara Fransiskus." Dan dia juga sering mengatakan bahwa aku ini adalah seorang yang tidak terpelajar. Aku hanyalah hamba yang kecil, orang yang kecil, yang mau mengikuti hidup dan kemiskinan Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Tinggi, serta ibunya yang tersuci, dan mau bertekun di dalamnya hingga akhir. Apa dasar dari pemikiran Santo Fransiskus ini, ibunya yang tersuci, dan mau bertekun di dalamnya hingga akhir? Fransiskus melihat kemiskinan Putra Allah, yakni Yesus Kristus itu sendiri, juga dihidupi oleh ibu kita Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang putri Nazaret yang sederhana, dipilih oleh Allah sebagai pribadi istimewa untuk mengandung Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita melihat bagaimana juga Bunda Maria itu melahirkan Yesus Kristus bukan di tempat yang layak sebenarnya secara manusiawi, tetapi dilahirkan di kandang domba. Untuk menunjukkan bahwa kemiskinan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada kita bersama Bunda Maria sejak awal kehidupan dari Yesus sendiri. Dan kita juga melihat bagaimana kemiskinan itu juga sangat ditunjukkan oleh penginjil, bahwa Bunda Maria juga mengungsi ke Mesir, lari untuk menyelamatkan Yesus dari keganasan Herodes. Oleh sebab itu, memang sungguh-sungguh Yesus Kristus itu, Bunda Allah menyatu dengan Yesus Kristus putranya. Oleh sebab itu, kemiskinan yang dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi bercermin dari Yesus Kristus dan juga Bunda kita, Bunda Maria. Oleh sebab itu, devosi kepada Bunda Maria bagi kehidupan Santo Fransiskus dan juga bagi kehidupan para Fransiskan adalah bagian integral dari kehidupan spiritual. Artinya tidak bisa dilepaskan, dipisahkan, bahwa kehidupan beriman, kehidupan kaul-kaul para Fransiskan itu
tidak bisa dilepaskan dari kehidupan devosional kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria juga terikat dengan sangat kepada Yesus Kristus putranya, yang juga menunjukkan kemiskinan yang radikal itu. Dan itu yang ditampakkan oleh Santo Fransiskus. Maka boleh dikatakan, boleh kita berkata bahwa devosi kepada Bunda Maria adalah sebuah bagian integral dari kehidupan spiritual Santo Fransiskus dari Assisi. Tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi. Banyak sisi yang bisa kita lihat sebenarnya devosi Santo Fransiskus Assisi kepada Santa Perawan Maria. Malam ini tentu tidak bisa kita kupas satu persatu. Misalnya ada juga nanti tentang Maria Porciuncula, Maria degli Angeli, Maria Ratu para Malaikat, yang juga sangat-sangat menyentuh hati Santo Fransiskus dari Assisi. Tapi nanti itu kita lihat dari sisi yang lain suatu waktu nanti. Maka kita lihat malam ini khusus dulu pengenalan secara umum atau bahkan poin-poin tertentu, kita lihat bagaimana devosi Santo Fransiskus dari Assisi kepada Santa Perawan Maria. Ada satu doa yang disusun oleh Santo Fransiskus dari Assisi, atau yang sering diungkapkannya, bahkan dia tulis dalam, termasuk ditulis oleh para ahli Fransiskan dalam buku karya-karya Santo Fransiskus. Inilah dia bunyinya. Saya bisa ini ada juga diubah dalam bentuk lagu. Saya bisa menyanyikannya untuk kita malam ini. Tapi nanti dalam teks lagu sedikit lebih berbeda kata-katanya, tidak persis seperti yang kita ada di depan kita, tetapi tidak lari atau tidak mengubah makna apapun dari kalimat ini. Salam Maria, permaisuri, Ratu Suci, Bunda Allah, Engkaulah perawan yang terpilih, yang dijadikan gereja. Dikau dipilih oleh Bapa yang Maha Kuasa di surga, dikuduskanlah oleh Dia bersama putra terkasihnya yang Maha Kudus serta Roh Kudus penghibur. Di dalam dirimu dahulu dan sekarang ada segala kepenuhan rahmat dan kebaikan. Salam engkau, Istana Tuhan. Salam engkau, rumah Tuhan. Salam engkau, kemah Tuhan. Salam engkau, busana Tuhan. Salam engkau hambanya, salam engkau bundanya. Padamu terdapat segala keutamaan yang dicurahkan dalam hati oleh rahmat dan terang Roh Kudus
maka mereka yang tidak setia menjadi setia kepada Allah. Salam engkau busana Tuhan, salam engkau hambanya, salam engkau bundanya. Padamu dapat segala keutamaan yang dicurahkan ke dalam hati oleh rahmat dan terang Roh Kudus, maka mereka yang tidak setia menjadi setia kepada Allah. Itu tadi syair yang dibuat oleh Bapak kita Santo Fransiskus. Santo Fransiskus melihat bahwa Bunda Maria itu adalah istana Tuhan. Istana Tuhan. Istana artinya tempat kediaman raja. Bunda Maria itu istana karena dia adalah tempat kediaman raja yang maha tinggi, yakni Yesus Kristus sendiri. Dan Santo Fransiskus juga mengatakan Bunda Maria itu adalah kemah Tuhan. Salam engkau kemah Tuhan. Mengapa kemah Tuhan? Kemah adalah tempat orang yang mengembara, yang camping, yang pergi untuk sementara waktu. Dan Yesus sebagai Raja semesta alam berkemah di dalam diri Santa Perawan Maria sementara waktu. Dan juga Bunda Maria disebut oleh Santo Fransiskus sebagai rumah Tuhan, sebagai rumahnya, karena tempat kediaman Tuhan sendiri. Dan dikatakan oleh Santo Fransiskus bahwa Bunda Maria adalah pakaian, busana Tuhan. Karena Yesus sebagai bayi yang kecil, sebagai janin kehidupan, ada di dalam diri Santa Perawan Maria. Dan disebut juga oleh Santo Fransiskus sebagai hamba Tuhan. Selain istana, kemah, rumah, pakaian, Bunda Maria juga hamba. Walaupun dia ibu dari Yesus Kristus, tapi dia juga adalah hamba Tuhan. Dan dikatakan sendiri oleh Santa Perawan Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan kemudian selain disebut sebagai hamba Tuhan, Bunda Maria juga disebut sebagai bunda. Walaupun dia hamba, tapi dia juga adalah bunda Yesus Kristus. Dia juga adalah bunda dari Allah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa segala rahmat dan terang Roh Kudus dicurahkan kepada Tuhan Maria, supaya juga dicurahkan kepada setiap orang beriman seperti kepada kita. Supaya kita setia kepada Allah. Supaya kita yang terdapat sering tidak setia kepada Allah, menjadi setia kepada Allah. Berkat doa-doa Santa Perawan Maria dan pengantaraan Santa Perawan Maria yang telah melahirkan Yesus Kristus putranya kepada kita, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang membangkang atas perintah Allah, kembali setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Bonaventura, seorang penulis dari riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi, tentang Bonaventura ini juga sudah pernah kita bahas. Dia adalah seorang Fransiskan dan menuliskan riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi yang disebut dengan legenda mayor. Santo Bonaventura melukiskan begini tentang Santo Fransiskus yang sangat dekat kepada Bunda Maria di dalam hidupnya. Dia mengatakan begini, ia, artinya Santo Fransiskus, ia merangkul Bunda Tuhan Yesus dengan cinta kasih yang tak terkatakan.
Karena oleh dialah, maksudnya Maria, Tuhan yang Maha Agung menjadi saudara kita. Hanya karena Santa Perawan Maria, Tuhan kita yang Maha Agung bisa menjadi saudara bagi kita. Datang sebagai manusia kepada kita. Datang sebagai pribadi yang miskin kepada kita. Datang sebagai pribadi yang hina, yang tersingkirkan, manusia biasa. Seperti manusia pada umumnya, yang disingkirkan, yang dihina, yang difitnah. Yesus Kristus itu hanya karena Santa Perawan Maria datang menjadi saudara bagi kita. Dan dikatakan, dan melalui dialah, artinya melalui Santa Perawan Maria, kita memperoleh belas kasihan dari Allah. Karena Yesus Kristus dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, maka kita memperoleh belas kasihan dari Allah. Oleh sebab itu, Santo Fransiskus dari Assisi juga dicatat oleh Santo Bonaventura begini, sesudah Kristus, artinya sesudah Kristus sendiri sebagai Allah, Fransiskus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Maria. Artinya tingkatannya Kristus, setelah Kristus baru kepada Bunda Maria. Dan Santo Fransiskus mengambil sebagai pembela bagi dirinya sendiri dan para saudara. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Santa Perawan Maria itu sebagai advokat, pembela bagi dirinya dan pembela bagi ordonya. Bunda Maria menjadi pembela bagi kita kelak dalam kehidupan yang akan datang. Kita tidak mampu membela dosa-dosa kita di hadapan Allah, membela diri kita, tetapi Bunda Maria akan menjadi pembela bagi kita. Bunda Maria akan mengatakan kepada kita, ini anakku yang kucintai. Ini anakku, ini putriku yang kukasihi. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap perkara dalam kehidupan, misalnya dalam kehidupan sipil yang seperti kita lihat sekarang, yang sangat sering di-upload atau kita dengarkan berita yang sangat santer sekarang, yakni adalah sidang Verdi Sambo untuk membuktikan bagaimana apa yang telah terjadi. Dan setiap terdakwa ini, dan setiap terdakwa, baik juga dari pihak penuntut, memiliki pengacara. Dan pengacara itulah yang akan berbicara di dalam persidangan lebih banyak untuk mengatakan sesuatu tentang kita, membela kita, memberikan pembelaan kepada kita. Demikianlah Santa Perawan Maria menyerahkan hidupnya. Santo Fransiskus Assisi menyerahkan hidupnya kepada Santa Perawan Maria dan menganggap Santa Perawan Maria itu adalah pembela bagi dirinya sendiri dan juga dikatakan menjadi advokat atau pembela bagi ordonya. Dan juga dikatakan nanti menjadi pelindung bagi ordonya. Santo Fransiskus percaya bahwa Bunda Maria akan memberikan yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi saudara-saudara ataupun putra-putranya yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat juga dalam catatan legenda mayor yang ditulis oleh Santo Bonaventura, dikatakan bahwa demi menghormati Bunda Maria, Fransiskus berpuasa terus-menerus. Mulai pada pesta Petrus dan Paulus sampai ke pesta Santa diangkat. Itu berarti mulai dari bulan Juni sampai pertengahan bulan Agustus. Santo Petrus dan Paulus kita rayakan pada bulan Juni, kemudian Perawan Maria diangkat ke surga kita rayakan setiap bulan Agustus. Maka kita melihat bahwa Santo Fransiskus dari Assisi berpuasa terus-menerus menghormati Bunda Maria mulai dari pesta Rasul Petrus dan Paulus sampai kepada pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maka kita melihat bagaimana Santo Fransiskus dari Assisi ini sungguh menyerahkan hidupnya dalam penyelenggaraan dalam doa-doa perlindungan Santa Perawan Maria. Demi menghormati Bunda yang luar biasa ini, Bunda kita, Santo Fransiskus melakukan puasa dan mati raga. Dan Santo Fransiskus Assisi adalah juga seorang yang sangat berdoa secara liturgis, berdoa. Dari waktu ke waktu dia adalah selalu berdoa. Maka dia juga menulis dalam ibadat sengsara Tuhan. Dalam ibadat sengsara Tuhan itu dia membuat antifon tentang Santa Perawan Maria. Dia katakan begini, Santa Perawan Maria,
di antara wanita di dunia tidak dilahirkan seorang pun yang sama dengan dikau, putri serta hamba raja dan Bapa surgawi yang maha tinggi dan maha luhur. Bunda Tuhan kita Yesus Kristus yang maha kudus, mempelai Roh Kudus, doakanlah kami bersama dengan Santo Mikael, malaikat agung, dan semua bala tentara surga, serta semua orang kudus, pada putramu terkasih yang maha kudus Tuhan dan Guru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita melihat bahwa dalam ibadat-ibadat yang disusun oleh Santo Fransiskus dari Assisi juga selalu menyertakan Santa Perawan Maria. Secara khusus dalam ibadat sengsara Tuhan yang disusun oleh Santo Fransiskus dari Assisi, kita melihat bahwa yang pertama disebutkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi adalah Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria, di antara wanita di dunia, tidak dilahirkan seorang pun yang sama dengan dikau. Tak ada yang sama seperti Bunda Maria dalam permenungan Santo Fransiskus dari Assisi. Hanya satu-satunya Santa Perawan Maria yang unggul di antara semua wanita. Dikatakan bahwa Santa Maria itu adalah putri serta hamba raja dan Bapa surgawi yang maha tinggi dan maha luhur. Selain putri, hamba raja, dan Bapa surgawi, dia juga adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dan mempelai Roh Kudus. Kita mengingat bagaimana sistematika teologis yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi ini juga pada saat kita mendoakan rosario selalu juga kita ulangi. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, dan seterusnya. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, dan seterusnya. Kemudian salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita melihat bagaimana Santa Perawan Maria itu setelah disebutkan oleh Santo Fransiskus tentang Santa Perawan Maria, langsung kepada Santo Mikael, malaikat agung. Santo Mikael, malaikat agung. Karena Mikael adalah pelindung kita dari segala kejahatan yang memerangi segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Santa Perawan Maria disebut pertama dan kemudian kepada Santo Mikael, malaikat agung. Dan kemudian Santo Fransiskus menyebut semua bala tentara surga. Kemudian disebut serta semua orang kudus. Artinya, oh Bunda Maria, dan engkau Santo Mikael, dan engkau sekalian bala tentara surga, dan semua orang kudus, doakan kami ya Santa Perawan Maria, kepada putramu yang terkasih, yang maha kudus Tuhan dan Guru. Kita melihat permohonan Santa Perawan Maria, agar Santa Perawan Maria bersama-sama dengan Santo Mikael, bala tentara surga, dan semua orang kudus mendoakan kita semua kepada Putra yang terkasih, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian kita melihat lagi dalam petuah-petuah Santo Fransiskus Assisi, dikatakan begini, mengapa kamu tidak mengakui kebenaran dan tidak percaya kepada Putra Allah? Lihatlah, setiap hari ia merendahkan diri, seperti tatkala ia turun dari tahta kerajaan ke rahim perawan. Setiap hari ia datang kepada kita, kelihatan rendah. Setiap hari ia turun dari pangkuan Bapa ke atas altar di dalam tangan imam. Kita melihat bagaimana bahwa Santo Fransiskus itu melihat bahwa Putra Allah itu yang lahir dari rahim Santa Perawan Maria diingatnya terus-menerus. Dan dia mengatakan kebenaran itu kepada umat beriman yang mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mengakui kebenaran dan tidak percaya kepada Putra Allah? Dan Santo Fransiskus mengatakan, lihatlah, setiap hari ia merendahkan diri seperti tatkala ia turun dari tahta kerajaan ke dalam rahim perawan. Artinya apa? Bahwa Santo Fransiskus mengingat bahwa
Rahim Santa Perawan Maria itu adalah tempat Allah sendiri merendahkan diri. Rahim Santa Perawan Maria itu adalah tempat Allah sendiri merendahkan diri. Mari kita coba renungkan sebentar dan membayangkan serta merefleksikan Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung itu merendahkan diri ke dalam rahim seorang wanita, dalam rahim Santa Perawan Maria. Oleh sebab itu Santa Perawan Maria itu sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa. Dan Allah juga menjadi sungguh luar biasa merendahkan diri dalam rahim seorang wanita. Dan juga kita lihat, diingatkan oleh Santo Fransiskus kepada semua pendengarnya dengan mengatakan, dia juga setiap hari merendahkan diri. Setiap hari ia datang kepada kita. Kelihatan rendah. Setiap hari ia turun dari pangkuan Bapa ke atas altar di dalam tangan imam. Kita melihat Allah itu luar biasa sampai saat ini. Dulu dalam sejarah dia merendahkan diri dalam rahim Santa Perawan Maria. Pencipta dikandung oleh ciptaan. Mungkin kita bisa memahami artinya. Pencipta dikandung oleh ciptaan. Pencipta yang adalah Allah sendiri bersemayam dalam rahim ciptaannya, yakni Santa Perawan Maria. Sungguh Allah itu merendahkan diri dalam rahim Santa Perawan Maria. Dan kita melihat setiap hari, setiap kali Ekaristi dirayakan, setiap kali kita mengikuti misa, kita menyambut Yesus Kristus yang merendahkan diri kembali setiap hari. Setiap kali misa dirayakan, setiap kali itulah Allah merendahkan diri kembali, mau taat dan turun dari pangkuan Bapa ke atas altar di dalam tangan imam. Berkat konsekrasi oleh tangan imam, roti yang adalah roti biasa berubah menjadi tubuh Kristus. Berkat kerendahan hatinya, berkat kuasa Bapa, kita melihat bagaimana sungguh kerendahan hati Allah. Imam itu setelah ditabiskan berkuasa untuk mengkonsekrasi hosti menjadi tubuh Kristus. Allah taat kepada manusia untuk menjadikan hosti yang rendah itu menjadi tubuhnya sendiri. Taat di dalam tangan imam. Taat di dalam tangan imam yang merayakan itu. Entah imam itu berdosa atau kudus, Allah tetap taat kepadanya. Yesus Kristus merendahkan diri kembali dan memberikan hidupnya kembali kepada kita sebagai santapan rohani bagi kita untuk kehidupan yang kekal. Kita melihat bagaimana sungguh permenungan Santo Fransiskus Assisi tentang luar biasanya Yesus Kristus yang merendahkan diri dalam rahim Santa Perawan Maria dan juga merendahkan diri di dalam tangan imam. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini perlu kita sadari dari waktu ke waktu. Ternyata Allah itu merendahkan diri kembali setiap waktu, setiap Ekaristi dirayakan. Allah itu merendahkan diri kembali kepada kita agar kita dapat meraihnya menjadi santapan bagi kita, agar kita dapat menerimanya menjadi tubuh jasmani bagi kita. Dia bersatu dengan kita, kita sebut sebagai komunio dengan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, ini permenungan dari Santo Fransiskus dari Assisi. Oleh sebab itu, Fransiskus mengatakan, mengapa kamu tidak mengakui kebenaran ini? Mengapa kamu tidak percaya kepada Allah? Marilah, percayalah kepada Allah. Dia merendahkan diri kepadamu supaya engkau selamat. Dia merendahkan diri dalam rahim Santa Perawan Maria supaya engkau selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam satu surat, Santo Fransiskus dari Assisi menuliskan surat kedua, berarti ada 2 kali dia menuliskan surat kepada kaum beriman. Dia menuliskan begini, firman Bapa itu yang begitu luhur
begitu kudus dan mulia telah disampaikan dari surga oleh Bapa yang Maha Tinggi dengan perantaraan Gabriel malaikatnya yang kudus ke dalam kandungan perawan Maria yang kudus dan mulia. Dari kandungannya, firman itu telah menerima daging sejati, kemanusiaan dan kerapuhan kita. Mari kita perhatikan kata-kata ini ya. Kita perhatikan, kita cerna, kita renungkan. Dikatakan oleh Santo Fransiskus begini. Firman Bapa itu yang begitu luhur, ya oke, begitu luhur, kemudian begitu kudus, begitu mulia, telah disampaikan dari surga oleh Bapa yang Maha Tinggi dengan perantaraan Gabriel malaikatnya yang kudus. Nah, kepada siapa? Ke dalam kandungan perawan Maria yang kudus dan mulia. Kandungan perawan Maria yang kudus dan mulia. Kemudian dikatakan begini, dari kandungannya artinya dari Bunda Maria, dari rahim Santa Perawan Maria, dari tubuh Santa Perawan Maria, firman itu telah menerima daging sejati, kemanusiaan, dan kerapuhan kita. Nah, ini perlu kita lihat. Dari kandungannya, yakni dari Santa Perawan Maria, dari tubuh Santa Perawan Maria, firman itu telah menerima daging sejati, kemanusiaan, dan kerapuhan kita. Artinya kerapuhan kita, kemanusiaan kita diterima oleh Yesus Kristus sebagai daging sejati dari kandungan Santa Perawan Maria. Jadi sungguh-sungguh Santa Perawan Maria itu membentuk kedagingan Yesus Kristus yang adalah Putra Allah sendiri. Kedagingan Kristus itu diterima oleh Yesus Kristus dari Santa Perawan Maria. Kerapuhan kemanusiaan kita diterima oleh Yesus Kristus melalui kandungan Santa Perawan Maria. Kita melihat bahwa memang peranan Santa Perawan Maria itu luar biasa. Oleh sebab itu, apabila orang-orang yang tidak mau percaya kepada peranan Santa Perawan Maria, ya mungkin karena kurang memahami dan merenungkan peranan Santa Perawan Maria itu yang begitu luar biasa dalam sejarah keselamatan. Dan ini kita melihat ditulis oleh Bapa kita Santo Fransiskus dari Assisi dalam suratnya yang kedua kepada umat yang beriman. Oleh sebab itu memang Fransiskus memandang Maria itu sebagai seorang ibu yang mulia. Sebagai seorang ibu yang mulia. Dan kemudian Maria tidak hanya memberikan rupa manusia kepada Yesus. Tidak hanya memberikan rupa manusia kepada Yesus. Tetapi apa lagi? Melalui Maria, Yesus Kristus memperoleh rupa manusia. Dan juga Maria ikut ambil bagian dalam rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Maria ambil bagian dalam rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Artinya apa? Rekonsiliasi artinya pendamaian kepada Allah. Allah dan manusia itu berkat dosa tidak berdamai. Artinya karena dosa manusia, Allah dan manusia itu terjadi pertentangan atau keterpisahan karena dosa. Oleh sebab itu, dengan peranan Maria sebagai Bunda Yesus yang melahirkan Yesus Kristus sebagai manusia, yang menerima kedagingannya dari Bunda Maria, dari rahimnya, ikut ambil bagian dalam rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Jadi walaupun memang hanya Yesus Kristus sebagai satu-satunya pentara kepada Allah, tetapi Bunda Maria ikut serta dalam proses rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Maka adalah sangat tidak benar apabila orang-orang yang tidak mau mengimani Santa Perawan Maria mengatakan bahwa tidak ada peranan Maria dalam keselamatan. Hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya. Itu benar. Kepengentaraan Yesus Kristus
Kepengentaraan Santa Perawan Maria adalah juga karena kepengentaraan Yesus Kristus. Bunda Maria sungguh ikut rekonsiliatif, menghubungkan Allah dengan manusia kembali, karena Yesus Kristus menerima kedagingannya dari Bunda Maria. Dan kita melihat bagaimana Fransiskus melihat, mengagumi Santa Perawan Maria itu. Dikatakan kemuliaan seorang ratu nyata dalam kesatuannya yang total dengan putranya. Jadi Fransiskus melihat Santa Perawan Maria itu sebagai ratu. Nah, ratu, tidak ada ratu tanpa raja ya. Biasanya ada raja, ada ratu. Jadi Bunda Maria itu disebut sebagai ratu. Dan Yesus Kristus itu raja. Mengapa disebut dia sebagai ratu oleh Santo Fransiskus? Karena kesatuannya yang total dengan putranya. Bersatu dengan putranya, bersatu secara spiritual, dan juga sejak dari kandungan, Yesus Kristus telah berada di dalam rahim Santa Perawan Maria. Oleh sebab itu, keratuan dari Santa Perawan Maria adalah berkat Kristus adalah Raja semesta alam. Kristus, Raja semesta alam, sebentar lagi kita akan rayakan. 3 minggu lagi saya kira, 3 atau 4 minggu lagi, kita akan merayakan Yesus Kristus Raja semesta alam. Dan Santa Perawan Maria adalah Ratu kita. Kita melihat keratuan dari Santa Perawan Maria adalah berkat kesatuannya yang total dengan putranya. Bersatu dengan putranya. Dalam penderitaan pun, Santa Perawan Maria merasakan juga penderitaan putranya. Kemudian bagaimana itu bisa menyatu Kristus dengan Bunda Maria? Adalah karena Santa Perawan Maria memperkenankan rohnya bergabung dengan secara total dengan roh Yesus. Artinya dia sungguh bersatu dengan pribadi Yesus. Nah, bila kita juga mau sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati, sebenarnya roh kita harus juga dipersatukan dengan roh Yesus. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita masih terlalu sering mengandalkan kekuatan-kekuatan kita. Kita masih sering jatuh ke dalam kelemahan-kelemahan kita, ke dalam dosa kita, ke dalam pikiran-pikiran kita, ke dalam kelemahan-kelemahan pribadi kita. Sehingga kita belum sanggup seperti Santa Perawan Maria yang memperkenankan rohnya sendiri bergabung dengan secara total dengan roh putranya. Kemudian kita melihat dalam anggaran dasar tanpa bula, anggaran dasar Fransiskan yang ditulis oleh Santo Fransiskus juga dikatakan dalam bab 23, Santo Fransiskus juga menyebut Santa Perawan Maria. Kita melihat dia mengatakan begini, kami bersyukur kepadamu karena sebagaimana dengan perantaraan putramu, engkau telah menciptakan kami. Demikian pula karena kasih-Mu yang kudus yang telah engkau berikan kepada kami, engkau telah membuat dia yang sungguh Allah, sungguh manusia, lahir dari Santa Maria yang tetap perawan, yang mulia dan amat berbahagia. Dan oleh salib, darah dan wafatnya, engkau mau menebus kami orang tawanan. Kita melihat bahwa di sini juga Santo Fransiskus menyebut Santa Perawan, Santa Maria. Engkau telah membuat dia yang sungguh Allah dan sungguh manusia, lahir dari Santa Maria yang terperawan, mulia dan amat berbahagia, dan oleh salib, darah dan wafatnya engkau menebus kami orang tawanan. Dan kita melihat bagaimana Santa Perawan Maria itu juga turut serta merasakan penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, karena konsekuensi tentang Santa Perawan Maria yang sungguh bersatu dengan Yesus Kristus sebagai kekuatan, sebagai total untuk menyerahkan, Fransiskus meminta dengan sangat agar para saudaranya menjaga diri mereka untuk tetap suci dan murni di hadapan Allah. Fransiskus meminta dengan sangat agar para saudaranya menjaga diri mereka tetap suci murni di hadapan Allah. Ini adalah konsekuensi dari iman kita kepada Bunda Maria. Jadi bukan konsekuensi yang dibuat oleh Santo Fransiskus dari Assisi.
Mengapa? Karena memang kalau memang kita sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus menjadi seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu sungguh-sungguh membawa Tuhan dalam hati, dalam hidupnya. Oleh sebab itu Fransiskus mengatakan kepada para saudaranya agar mereka, hei saudara-saudara, jaga diri ya, tetap suci dan murni di hadapan Allah. Karena Bunda Maria pun seperti itu. Sehingga kita semua seperti Bunda Maria, membawa Kristus dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita layak dan pantas menjadi tempat kediaman dari Tuhan. Sama seperti Santa Perawan Maria. Oleh sebab itu, Santo Fransiskus mengatakan juga, bila kita sungguh mau hidup suci dan murni seperti Santa Perawan Maria, maka Fransiskus mengatakan, orang yang seperti itu juga akan mengalami kebahagiaan. Oleh sebab itu dikatakan Santo Fransiskus, bahwa orang yang hidupnya suci murni seperti Bunda Maria, akan juga mengalami kebahagiaan. Nah, kita melihat surat pertama kepada kaum beriman, Fransiskus mengatakan begini. Oh, betapa bahagia dan terberkatilah mereka itu, pria maupun wanita, apabila hal-hal itu mereka lakukan dan terus mereka lakukan dengan tekun. Karena roh Tuhan akan tinggal pada mereka, dan Tuhan akan memasang tempat tinggal dalam kediamannya, dan kediamannya pada mereka. Maka mereka menjadi anak Bapa surgawi yang karyanya mereka laksanakan, dan menjadi mempelai, saudara dan ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita lihat ini ya, ada beberapa hal di sini kita lihat. Kita menjadi mempelai, saudara, dan ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Nah, dikatakan oleh Santo Fransiskus, surat kedua kepada orang beriman, lanjut dari slide sekarang, kita melihat kita menjadi mempelai, dikatakan oleh Santo Fransiskus, bila jiwa yang setia disatukan dengan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Nah, kita menjadi saudara bila kita melaksanakan kehendak Bapanya yang ada di surga. Ya, Ibu Anita coba slide berikut. Kita menjadi saudara bila kita melaksanakan kehendak Bapanya yang ada di surga. Kita menjadi ibu bila kita mengandung dia di dalam hati dan tubuh kita. Karena kasih dan karena suara hati yang murni dan jernih. Kita melahirkan dia melalui karya yang suci. Maka kita melihat bahwa kita menjadi mempelai. Jadi dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi, setiap orang beriman, setiap dari kita bisa menjadi mempelai bagi Kristus. Bagaimana caranya? Kita menjadi mempelai bagi Kristus bila jiwa kita setia. Nah, karena kesatuan kedua mempelai, misalnya orang yang kawin antara mempelai pria dan wanita, diikat oleh kesepakatan yang disebut dengan kesetiaan satu sama lain. Maka kita menjadi mempelai bagi Kristus bila jiwa yang setia disatukan dengan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Jiwa kita itu bersatu dengan Yesus Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan oleh Santo Fransiskus, kita juga bisa menjadi saudara bagi Kristus. Saudara. Bagaimana caranya? Kita menjadi saudara bila kita melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga. Nah, kita melihat Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi, kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, mau melakukan perintah Bapa dalam hidup kita, melakukan kehendak Bapa, yakni perintah cinta, pengampunan, keselamatan, dan sebagainya, kita menjadi saudara bagi Kristus. Itu dikatakan oleh Fransiskus. Bapa yang memberikan perintah kepada Yesus, Yesus taat sebagai putra. Maka bila saya sebagai yang percaya kepada Kristus, bila saya taat kepada kehendak Bapa, saya menjadi saudara bagi Yesus. Kemudian
kita menjadi ibu bagi Kristus. Bila kita mengandung dia dalam hati kita, kata Fransiskus. Bila kita mengandung Yesus itu di dalam hati kita dan tubuh kita, karena kasih dan karena suara hati yang murni dan jernih. Jadi bukan hanya Bunda Maria bisa mengandung Yesus. Bunda Maria mengandung Yesus secara fisik, secara jasmani. Kita pun sebagai orang beriman kepada Yesus bisa mengandung Yesus dalam hati kita. Mengandung Yesus dalam pikiran kita. Mengandung Yesus dalam batin kita. Dalam hati kita. Itu yang dimaksud oleh Santo Fransiskus. Kita menjadi ibu bila kita mengandung dia dalam hati dan tubuh kita karena kasih dan karena suara hati yang murni dan jernih. Kita juga ibu bagi Yesus kalau kita melahirkan dia. Melahirkan dia dengan cara apa? Tentu bukan seperti Santa Perawan Maria yang melahirkan Yesus dengan secara fisik, secara tubuh, jasmani. Tetapi melahirkan Yesus dalam karya-karya kita yang suci. Dalam perkataan-perkataan kita, dalam karya kita, dalam belas kasihan kita. Disitulah kita melahirkan Yesus kepada orang lain. Dan dikatakan Santo Fransiskus, perbuatan-perbuatan itu harus bercahaya bagi orang lain sebagai contoh. Nah, kita melihat memang sungguh-sungguh bahwa Santo Fransiskus itu sungguh menyadari bahwa kita pun bisa menjadi saudara dan ibu bagi Yesus. Nah, luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada orang banyak, pada saat Yesus dicari oleh orang banyak, ada yang mengatakan, Yesus, ibu dan saudara-saudarimu menunggumu di luar. Tapi Yesus katakan, siapakah saudara? Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenung-renungkan sabda Allah, dan melakukannya. Itulah saudaraku. Itulah ibuku. Nah, kita melihat bagaimana Yesus, Santo Fransiskus juga melihat. Dan sangat logis dengan apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus ini. Jadi kita bisa mengandung Yesus sendiri dalam hidup kita bila kita mengingat-ingat dia, merenungkan dia dalam hati kita, dan melahirkan Yesus dengan karya yang suci yang menjadi cahaya dan contoh bagi orang lain. Nah, luar biasa Bapak kita Santo Fransiskus dari Assisi ini. Sekarang refleksi kita adalah apakah kita mau seperti yang dikatakan oleh Santo Fransiskus ini, seperti Bunda Maria sendiri yang mengandung Yesus bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Merenung-renungkan sabda itu di dalam hatinya. Setiap kali apa yang terjadi dalam diri Santa Perawan Maria, Santa Perawan Maria selalu merenung, mengatupkan mulutnya, berdoa, dan selalu mengatakan, penginjil selalu mengisahkan bahwa Bunda Maria melihat semua peristiwa itu, mendengarkan semua peristiwa itu, dan merenung-renungkannya di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kita melihat sekarang devosi kita kepada Santa Perawan Maria selama bulan selama bulan Oktober ini adalah untuk kembali menyemangati kita, mencontoh kehidupan Santa Perawan Maria agar menjadi kehidupan kita. Dan malam ini kita belajar dari Fransiskus dari Assisi tentang bagaimana dia merenungkan Santa Perawan Maria itu. Maka kita melihat juga devosi kita selama bulan ini, apa sebenarnya artinya devosi kepada Santa Perawan Maria itu. Dan apa sesungguhnya arti devosi. Kita melihat devosi dari definisi dari Santo Fransiskus dari Sales. Ini Santo Fransiskus dari Sales ya, bukan lagi Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan devosi adalah kesigapan dan kegairahan hidup rohani. Nah, jadi kalau orang yang berdevosi, bergairah hidup rohaninya, sigap. Yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita, ataupun kita di dalamnya, dengan cinta dan kesiapsiagaan. Dan seperti halnya kasih memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan. Maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Dan dikatakan sebagai kelanjutannya,
Maka devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia, dan tekun dalam melaksanakan perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi, devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan kasih. Jadi, orang yang berdevosi itu memiliki kasih dan semangat yang lebih dari yang lain. Maka dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan pun, tetapi hanya dianjurkan atau disarankan oleh gereja atau perintah Allah disarankan, dianjurkan, tidak diharuskan. Orang yang memiliki cinta, orang yang memiliki devosi itu akan juga terdorong untuk melakukannya dengan penuh semangat dan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, maka mari kita seperti Bunda Maria, mengandung Yesus Kristus dalam hatinya, mengandung Yesus Kristus dalam pikirannya, dan melahirkannya dalam cinta kasih kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah permenungan kita malam ini, dan saya kira sudah jam 21 sekarang, dan demikianlah permenungan kita malam ini. Suatu waktu nanti akan kita renungkan kembali tentang Santa Perawan Maria dari Santo Fransiskus dari Assisi dari versi yang lain. Suatu waktu saya akan menjelaskan tentang indulgensi porciuncula. Apa itu? Indulgensi porciuncula. Bagaimana Santo Fransiskus dari Assisi melihat bahwa Bunda Maria itu bunda yang berbelas kasih, yang juga ada kaitannya dengan indulgensi porciuncula. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga Tuhan menambahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Nicholas. Wow, luar biasa renungannya malam hari ini. Mengingat waktu, bagaimana kalau kita tutup dulu? Nanti apakah Pastor masih ada waktu untuk tanya jawab setelah kita doa dan berkat penutup? Halo Pastor. Bisa. Saya tunggu. Baik, terima kasih. Mohon doa intensi malam hari ini, yaitu ucapan syukur atas ultah usia 73 tahun untuk Ibu Agnes Wong dari Elvira. Ucapannya, semoga Mama sehat-sehat selalu dan bahagia bersama anak cucu. Memohon berkat dan perlindungan kekuatan kesehatan untuk para imam-imam, terutama imam misionaris di daerah yang sulit, serta mohon kesembuhan untuk keluarga LPF dan umat Allah. Para biarawan dan para imam yang sedang sakit, agar segera pulih dan sehat kembali. Su Chien, Kwan Hun Lee, Vera Sofyan, Leni Kecik, Vianney Avila, Hendry, Faustina Eng Hiam Miao, Maria Tan, Haitung, Loretta, Ana Titi, Verena Yuyun Yuliati, Priscilia Muriani Chandra, Gaudesia Evita Raharja, Edi dan Ibu Herlimawati, Anastasio Singarimbun, Jaswinder Singh, Bapak Abe Widarno, Listia Riahta Munte, William Mulyawan. Mohon pemulihan sempurna pasca operasi untuk Eti Sutrisno dan Dr. Swani. Mohon berkat doa bagi Ibu Linda Alamsyah yang rencana operasi tanggal 27 Oktober. Juga mohon berkat buat kami semua yang ada di dalam grup LPF. Terima kasih, Pastor, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, pada malam hari ini kami berkumpul berdoa bersama, mendengarkan renungan tentang Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Kristus yang Engkau pilih menjadi Bunda penyelamat bagi kami. Ya Bapa yang maha baik, kami menyerahkan kepadamu saudara-saudari kami
yang memohonkan doa-doa kami pada malam hari ini. Secara khusus mereka yang sakit dan akan menjalani operasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bapa, malam ini dimanapun kami berada, berkati kami satu persatu. Secara istimewa semua orang yang memohonkan berkat-Mu lewat doa-doa kami. Kabulkan permohonan mereka. Teguhkan yang berputus asa. Berikan penghiburan kepada yang berduka. Dan juga sesuatu kesehatan kepada orang-orang yang sakit, ya Tuhan. Kami percaya berkat kasih-Mu tercurah bagi kami. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Lindungi kami dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah kami istirahat untuk mengambil tenaga yang telah terkuras pada hari ini, agar besok pagi kami dapat bangun kembali dengan segar, melanjutkan tugas-tugas kami. Tuhan, hanya karena Engkau kami kuat dan aman. Hanya dalam-Mu Amin. kami merasa tentram. Amin. Lindungilah kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari yang sakit, yang membutuhkan doa-doa kita, yang terbaring di rumah sakit dan yang akan operasi. Memberkati kita semua malam ini dalam istirahat kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.